Salam, selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak, para profesional dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu berada pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapak, kami terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah bersatu dengan kami. Ya Tuhan Bapak, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memberitakan firman-Mu ini dan menjadi berkat buat orang Tuhan. Dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, agar kami dapat memahami firman-Mu ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tas kita diambil dari Lukas 8, ayat 26 sampai 39. Demikian bunyinya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah, tetapi di pekuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon, janganlah menyiksa aku." Sebelumnya, Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Karena babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus. Telah berpakaian duduk di dekat kaki Yesus. Telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun merasa Yesus meninggalkan mereka, meminta Yesus meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah padamu. Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar semuanya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita membaca nats ini, saya mengambil tema yaitu dari kuburan ke kesaksian, kisah pemulihan dan panggilan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari coba kita bayangkan sebuah adegan yang tidak biasa, di mana Yesus dan murid-muridnya baru saja melintasi Danau Galilea, dan mereka tiba di sebuah tempat asing, yaitu wilayah Gerasa. Ini bukan tanah yang akrab bagi orang Yahudi. Ini adalah wilayah bukan Yahudi. Mereka selalu menyebutnya adalah wilayah najis, yaitu tanah yang dihindari oleh kebanyakan pemimpin agama saat itu. Pada saat mereka menginjakkan kaki, belum sempat beristirahat, mereka langsung dihadapkan pada sosok yang mengerikan. Seorang pria, seorang pria yang telanjang, berteriak-teriak, tinggal di antara kuburan, dipenuhi oleh roh jahat. Dia telah lama dikucilkan dari masyarakat, tidak hanya secara sosial, tapi juga secara rohani dan psikologis. Dia bukan hanya kehilangan rumah, dia kehilangan identitas dan kemanusiaannya. Lalu apa yang Yesus lakukan? Apakah ia mundur? Yesus tidak mundur. Yesus tidak menghindar, dan Yesus tidak berkata, orang ini terlalu rusak. Sebaliknya, ia berkata, ia tinggal. Yesus berdiri di hadapan penderitaan yang ekstrim. Yesus hadir, dan bukan hanya untuk melihat, tapi untuk menyelamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, kisah ini bukan sekedar catatan kuno tentang kerasukan dan mukjizat. Ini adalah cermin dari dunia kita ini. Kita hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh kuburan sosial. Orang-orang yang dibuang karena penyakit mental, trauma masa lalu, ketergantungan narkoba, stigma ekonomi, atau karena mereka dianggap tidak normal. Kita sekarang ini hidup dalam masyarakat yang masih merantai orang lain, bukan dengan besi, tapi dengan penghakiman dan pengucilan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di Lukas 8 ayat 26 sampai 39 ini mengajak kita melihat dunia dari kacamata Yesus. Bukan dari pusat kekuasaan dan agama, tapi dari pinggir, dari tempat di mana harapan tempatnya mati. Kisah ini mengungkapkan karakter Allah yang melangkah menembus batas demi menjangkau satu jiwa yang bahkan telah dianggap tak lagi layak hidup. Dan hari ini pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan ketika Yesus datang ke wilayah Gerasa dalam hidup kita? Apakah kita akan menyambutnya atau menyuruhnya pergi? Apakah kita siap diubah? Atau lebih nyaman dengan luka yang tersembunyi dan sistem yang mapan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita urai bagaimana nats ini mengajari kita agar kita juga memahami isi firman ini. Di sini kita bisa melihat tentang penderitaan yang ekstrim, yaitu seorang pria tanpa nama, tanpa pakaian, dan tanpa harapan. Namun Yesus dan murid-muridnya yang baru saja menyeberangi danau ke daerah Gerasa, yaitu sebuah wilayah yang bukan Yahudi, di sana mereka langsung bertemu seorang pria yang kerasukan, yang hidup telanjang di antara kuburan. Ia tidak hanya kesepian secara fisik, tapi juga terasing secara spiritual, mental, dan sosial. Mungkin bapak-bapak dan ibu juga merasakan hal yang dirasakan oleh orang ini juga dalam kehidupan bapak dan ibu. Di sini kita diajari bahwa penderitaan pria ini bukan hanya bersifat pribadi. Di sini Lukas membuatnya untuk menunjukkan kondisi sosial masyarakat yang gagal merawat anggota yang paling lemah. Kita lihat tadi bahwa sang pria dirantai dan ditinggalkan di antara kuburan. Tentu ini adalah
tanda dari sistem yang lebih memilih pengekalan daripada pemulihan. Tadi kita dengar tadi nama yang disebut pria ini adalah ketika ditanya Yesus, siapa namamu? Pria itu menjawab, Legion. Kalau kita pelajari Legion itu siapa? Yaitu Legion adalah merujuk pasukan Romawi sekitar 6.000 tentara pada saat itu. Ini menandakan bahwa penderitaannya bukan hanya karena setan, tapi karena sistem kekuasaan yang menindas. Dalam pendekatan Nadella maupun beberapa ini, bahwa itu saya baca sebagai lambang kekuatan politis dan sosial yang mengontrol hidup manusia. Saudara-saudara, dekat dalam Yesus. Berapa banyak orang hari ini yang juga di kuburan. Bukan kuburan mati harafiah, tapi menyendiri. Mungkin juga secara rohani dan emosional. Mungkin mereka ditinggalkan keluarga, dibuang masyarakat, dirantai oleh trauma, dan juga mungkin mereka merasa depresi dan juga ketergantungan. Apakah mereka, kita anggap bahwa mereka tidak bisa diselamatkan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita lihat bahwa di nas tadi, Yesus tidak menghindar. Yesus tidak takut. Yesus menantang kekuatan itu secara langsung. Dengan otoritas ilahi, ia berbicara. Ia memerintahkan. Dan setan-setan itu memohon untuk dikirim ke kawanan babi. Ini bukan hanya detail aneh, ini adalah simbol. Kalau kita pelajari bahwa babi adalah binatang najis menurut hukum Taurat. Dan ketika mereka terjun ke danau, itu adalah pernyataan simbolik bahwa kuasa kegelapan telah dikalahkan total. Dan kemudian terjadilah transformasi. Pria yang tadinya liar, ini duduk, berpakaian, dan waras. Ini adalah salah satu gambaran paling utuh tentang pemulihan dalam kita baca dalam Injil Lukas ini. Dan ini juga mengajarkan kita bahwa hal ini, Yesus tidak hanya menyelamatkan, tapi orang ini diselamatkan dari setan. Tapi juga dia dipulihkan menjadi manusia penuh. Kita tadi baca, ia duduk di kaki Yesus. Artinya adalah tanpa disiplin rohani dan murid sejati. Dia langsung duduk di kaki Yesus. Merasa bahwa dia telah diselamatkan. Dan dia juga berpakaian. Ini adalah lambang mata badan kehormatan yang dipulihkan. Yang selama ini dia telanjang. Dan sekarang dia dipulihkan. Dan memulihkan kehormatan dan martabatnya. Dan juga ia waras. Artinya adalah pikirannya menjadi tenang. Jiwanya telah disembuhkan. Yesus tidak hanya mengusir setan, namun ia mengembalikan identitas orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita coba mempelajari juga kita mengenai kuasa Yesus yang mengguncang kenyamanan sosial. Di sini kita melihat bahwa yang paling mengejutkan dalam teks ini adalah reaksi orang-orang sekitar. Bukannya mereka berduka cita, namun mereka justru takut. Mereka meminta Yesus untuk meninggalkan wilayah mereka. Kenapa? Karena pembebasan yang mereka miliki ialah tentang harga. Mereka melihat bahwa babi-babi mereka mati. Artinya mereka telah kehilangan ekonominya. Harganya babi-babi itu telah terbuang. Harganya berapa? Dan yang membelenggu mereka adalah mengenai ekonomi mereka. Dan rasa aman mereka seperti tergoyah. Di sini kita diajarkan juga bahwa
Injil Lukas ini mukjizat Yesus seringkali menantang tatanan sosial. Ketika seseorang dipulihkan, sistem yang selama ini menopang ketidakadilan itu juga terguncang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat sekarang, berapa banyak gereja hari ini lebih suka ketenangan palsu daripada perubahan yang radikal? Apakah mereka lebih nyaman dengan gereja yang tenang daripada menyambut orang-orang yang penuh terluka dan ingin dipulihkan? Di sini juga diajarkan tentang bagaimana adanya pengutusan yang menakjubkan, yaitu tentang korban menjadi misionaris. Nah, di sini diajarkan orang yang telah disembuhkan itu mohon untuk ikut bersama Yesus. Tapi Yesus menolaknya. Dia mengatakan, tunggu dulu. Bukankah Yesus biasanya mengundang orang untuk mengikutinya? Nah, disinilah Lukas dalam tulisannya mengejutkan kita, karena pemulihan sejati tidak berhenti di pemuridan sosial, pemuridan personal. Namun ia mengarah kepada misi publik. Kata Yesus demikian, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah kepadamu. Kalau kita pelajari ini kata-katanya ini adalah salah satu tugas misionaris pertama di daerah bukan Yahudi. Dan ini adalah seorang bekas kerasukan. Nah, kita belajar di sini bahwa dari penulisan ini uh, di Lukas ini itu adalah yang marginal justru dijadikan agen utama Injil. Kenapa orang yang kerasukan setan menjadi seorang misionaris pertama yang disuruh Yesus untuk memberitakan apa yang telah diperbuat Yesus? Dan di sini tentu Tuhan tidak melihat orang yang rusak untuk dipakai Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sampai pada akhir kisah ini, kita melihat adanya perubahan total dalam hidup seorang pria yang sebelumnya hidup seperti mayat berjalan. Dari telanjang, berteriak-teriak, dan dirantai di kuburan, namun ia sekarang duduk tenang di kaki Yesus, berpakaian dan waras. Ini bukan hanya transformasi psikologis. Ini adalah gambaran indah dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan secara total, yaitu jiwa, tubuh, dan relasi sosial. Tapi kisah ini tidak berhenti pada pemulihan. Justru di sanalah misi kita dimulai. Misi ini dimulai. Yesus tidak membiarkan orang itu ikut bersamanya secara fisik. Namun sebaliknya, Yesus mengutusnya kembali ke rumahnya, ke tempat yang sebelumnya menjadi saksi penderitaannya. Ini harus menjadi tempat kesaksiannya. Ia tidak perlu menunggu menjadi ahli Taurat. Ia tidak perlu sekolah teologi dulu. Ia hanya diminta untuk menceritakan apa yang telah Yesus lakukan baginya. Dan begitulah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Semua orang yang telah disentuh oleh Yesus memiliki kesaksian untuk dibagikan. Injil menyebar bukan hanya melalui mimbar, tapi melalui kehidupan yang diubahkan. Apa makna kisah ini yang kita bisa pelajari? Ada beberapa poin yang kita bisa pelajari di sini, ada 4 poin, yaitu adalah poin pertama, jangan takut pada kekacauan orang lain. Hadirlah seperti Yesus. Nah, di sini diajarkan bahwa banyak dari kita hidup dalam komunitas yang menghindari orang-orang yang tidak nyaman. Mereka yang bergumul dengan kesehatan mental, trauma masa lalu, kemiskinan, atau ketergantungan sering dijauhi, bukan didekati. Tapi Yesus mencontohkan yang sebaliknya. Dia mendekat, bertanya, mendengarkan, dan menyembuhkan. Oleh karena itu, jadilah sahabat bagi yang terluka. Dengarkan tanpa menghakimi. Dekatilah mereka yang dunia jauhi. Mungkin ada seseorang dalam hidup Bapak dan Ibu minggu ini, mungkin dia seorang tetangga, rekan kerja Bapak dan Ibu, juga bahkan anggota keluarga Bapak dan Ibu, yang butuh pelukan, bukan penghakiman.
Yang kedua adalah jangan batasi kuasa Allah, yaitu keselamatan bisa datang ke siapa saja. Artinya bahwa masyarakat di sini kita pelajari ketika masyarakat Gerasa telah menyerah terhadap pria itu. Mereka merantai dia dan mengusirnya ke kuburan. Tapi Yesus melihatnya sebagai seorang murid dan misionaris. Jangan pernah berpikir seseorang yang terlalu jauh dari kasih karunia Tuhan. Di sini kita diajarkan bahwa bukanlah orang-orang yang Bapak dan Ibu anggap tidak mungkin berubah. Mungkin itu anak Bapak dan Ibu, pasangan Bapak dan Ibu juga, bahkan juga diri Bapak dan Ibu sendiri. Bapak dan Ibu biarkan Tuhan bekerja di diri Bapak dan Ibu. Yang tiga, jadikan luka Bapak dan Ibu sebagai kesaksian, ulang dan ceritakanlah. Banyak orang berpikir bahwa bersaksi berarti tahu banyaknya atau harus sempurna dulu. Tapi Yesus hanya meminta satu hal dari pria dirasa itu. Ceritakan apa yang telah Allah lakukan dalam hidup. Artinya di sini kita merenungkan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan, menyembuhkan, atau menguntun Bapak dan Ibu melalui masa sulit. Bagikan itu mimpi di media sosial, dalam percakapan, atau bahkan dalam kelompok kecil. Kesaksian Bapak dan Ibu bisa menjadi pintu masuk Injil bagi orang lain. Poin keempat, jangan takut ketika Yesus mengganggu kenyamanan Bapak dan Ibu. Masyarakat Gerasa mengusir Yesus karena mereka takut kehilangan kenyamanan. Kadang-kadang kehadiran Yesus memang mengganggu zona nyaman kita. Ia meminta kita mengampuni, memberi, atau melayani. Apa yang kita bisa pelajari sini? Apa yang saat ini Tuhan minta Bapak dan Ibu lepaskan? Mungkin itu kebiasaan buruk, relasi yang tidak sehat, atau sekedar zona nyaman rohani. Jangan tolak Yesus. Undang dia masuk dan izinkan Yesus mengubah Bapak dan Ibu sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Bapak saudara-saudara ingat bahwa setiap orang yang duduk di kaki Yesus berpakaian dan waras adalah contoh saksi bagi dunia. Kisah pria dari Gerasa bukan sekedar sejarah. Ini adalah nubuatan tentang apa yang Allah ingin lakukan dalam hidup Bapak dan Ibu. Dari kuburan luka masa lalu, Tuhan ingin membangkitkan kesaksian yang memberkati orang. Mungkin hari ini Bapak dan Ibu merasa seperti orang terikat, merasa sendiri, dan tak dianggap. Tapi Yesus sedang menyeberangi danau untuk menemui Bapak dan Ibu. Ia datang untuk memulihkan. Ia datang untuk memutus dan menjadikan Bapak dan Ibu pewarta Injilnya. Bukan karena Bapak dan Ibu sempurna, tapi karena Bapak dan Ibu telah disentuh oleh kasusnya. Jadi, pulanglah dan ceritakanlah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memberitakan firman-Mu Tuhan, apa yang kami telah peroleh dari Engkau Tuhan, berkat yang telah Kau berkat Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, bahwa saudara-saudara kami yang terpinggirkan Tuhan, sentuhlah mereka Tuhan, dan mereka juga dapat datang kepadamu, dan orang-orang terikat juga ya Tuhan, jadi terlepas dari bebannya. Terpujilah namamu, dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.